Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, nama saya Husna Hatimah, NPM 2141158. Di sini saya akan mereview teori analisis Markov. Teori analisis Markov atau kadang-kadang disebut sebagai proses Markov adalah bidang dalam matematika dan statistik yang berkaitan dengan pemodelan sistem berubah seiring waktu. Teori ini didasarkan pada konsep sifat Markov, yang berarti bahwa masa depan hanya bergantung pada status saat ini dan tidak terpengaruh oleh masa lalu. Sistem yang mematuhi sifat Markov disebut sebagai proses Markov. Ada beberapa konsep penting dalam teori analisis Markov. Itu meliputi, yang pertama itu ada state atau keadaan, di mana sistem dalam analisis Markov memiliki sejumlah keadaan atau status yang mungkin sistem dapat bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain dalam interval waktu tertentu. Yang kedua ada transisi, di mana transisi mengacu pada perpindahan sistem dari satu keadaan ke keadaan lain. Selanjutnya ada probabilitas transisi, itu adalah probabilitas bahwa sistem akan berpindah ke keadaan tertentu dalam waktu tertentu. Selanjutnya itu ada matriks transisi. Ini adalah matriks yang menggambarkan probabilitas transisi dari semua keadaan ke semua keadaan lain dalam satu langkah waktu. Matriks transisi sering digunakan untuk menggambarkan sistem Markov. Selanjutnya itu ada chain atau rantai, di mana rantai Markov adalah urutan dari keadaan-keadaan dan transisi di antara mereka. Sistem Markov dapat digambarkan sebagai rantai Markov. Selanjutnya ada steady state, itu adalah keseimbangan. Dalam banyak kasus, sistem Markov akan mencapai suatu keadaan keseimbangan di mana probabilitas keadaan tertentu tetap konstan dari satu langkah waktu ke langkah waktu berikutnya. Ini disebut sebagai distribusi steady state. Selanjutnya ada proses Markov diskrit dan kontinu. Terdapat dua jenis proses Markov, yaitu proses Markov diskrit, keadaan sistem berubah pada waktu diskrit, dan proses Markov kontinu, keadaan sistem berubah pada waktu kontinu. Selanjutnya ada ruang keadaan, di mana ruang keadaan mencakup semua kemungkinan keadaan sistem. Ini adalah himpunan keadaan yang mungkin. Selanjutnya ada aplikasi dari teori analisis Markov. Sangat luas dan ditemukan dalam berbagai bidang termasuk ilmu komputer, ekonomi, ilmu sosial, ilmu lingkungan, dan banyak lagi. Beberapa contoh aplikasi meliputi model jaringan komputer, analisis stokastik dalam ekonomi, dan juga permodelan perubahan cuaca. Analisis Markov juga digunakan dalam berbagai masalah perencanaan dan pengambilan keputusan, di mana perubahan status waktu diperhitungkan dalam peramalan atau evaluasi resiko. Terima kasih. Sekian review dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon